Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program REPA, Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Kolose pasalnya ketiga ayat 23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah kebimbangan. Nah, bacaan kita cuma satu ayat saja. Nah, mengenai kebimbangan itu bisa saja berbicara tentang perasaan. Terkadang perasaan yang hancur atau perasaan yang tidak pasti terkadang membuat diri seseorang merasa bimbang. Nah, kebimbangan itu juga kita boleh tahu adalah orang yang tidak tetap hatinya. Ya, jadi orang yang bimbang adalah orang yang tidak tetap hatinya atau orang yang kurang percaya. Ada rasa khawatir dalam hidupnya, ada rasa cemas yang selalu ada. Sehingga membuat diri seseorang itu tidak bisa untuk bertahan. Karena rasa takut itu juga bisa membuat timbul suatu perkara atau masalah yang akan datang dan itu masih belum pasti terjadi. Nah, itu berbicara tentang kebimbangan. Nah, bimbang juga sering kita alami dalam hidup ini. Saya dan Bapak Ibu dan serta saudara-saudari yang terkasih, banyak orang juga di luar sana mengalami kebimbangan dalam hidupnya. Pertanyaannya, apakah Tuhan mau menolong kita dalam kebimbangan? Atau bimbang terhadap yang lain? Nah, kebetulan sekali dalam bacaan kita ini mengenai surat Kolose kepada jemaat Kolose itu sendiri yang dituliskan oleh Paulus. Jadi kalau kita melihat latar belakang surat ini, kenapa sampai Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada mereka, bahwa Rasul Paulus mendengarkan dari laporan dari Epafras bahwa di tengah-tengah jemaat itu sedang ada pengajaran-pengajaran yang salah, sedang ada pengajaran yang dilakukan oleh guru-guru palsu kepada orang-orang di Kolose saat itu. Nah, sehingga ajaran-ajaran itu membuat mereka juga bingung, membuat mereka bimbang terhadap kepercayaan mereka. Nah, sehingga Paulus itu ingin sebenarnya menegaskan kembali kepada jemaat di Kolose bagaimana hidup menjadi manusia yang baru juga dan tidak ada dalam kebimbangan. Nah, pertanyaannya sekarang ini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita tidak boleh bimbang? Ayat bacaan kita mengajarkan kita yang pertama adalah melakukan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu kalau memperhatikan ayat bacaan kita tadi 23 itu, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kebimbangan pasti selalu ada.
Sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi, karena kita adalah manusia yang ada rasa takut yang besar. Namun kita juga diajarkan bagaimana dalam kehidupan ini untuk tidak hanya merasa bimbang karena melakukan sesuatu dengan penuh ketakutan, tetapi melakukan sesuatu hal dengan penuh hati. Nah, seandainya ada keraguan, ada kebimbangan, ada ketidakpastian, tentu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tentu tidak akan menghasilkan sesuatu. Tidak akan puas dengan apa yang kita miliki. Karena itu terpaksa kita lakukan. Itulah pilihan yang diberikan kepada kita. Apakah itu pilihan buntu atau itu pilihan yang lain? Namun kalau kita melakukan dengan penuh keyakinan, maka hasil yang baik, hasil yang buruk juga, tentu kita tidak akan mempersoalkan. Kenapa? Karena kita mau melakukan dengan sepenuh hati. Kedua, kenapa kita tidak boleh bimbang? Bahwa yang kedua adalah perbuatan kita hanya untuk Tuhan. Perbuatan atau tindakan yang kita lakukan juga terkadang hanya memikirkan untuk manusia. Kebimbangan terlalu besar sampai lupa bahwa apa yang saya perbuat saat ini, apakah mau menyenangkan hati orang lain atau kita mau menyenangkan hati Tuhan? Nah, segala perbuatan yang kita lakukan hanya untuk Dia. Dia siapa? Tuhan. Sehingga menjadikan diri kita tidak akan lagi kebimbangan. Tapi kita ada kemauan, kita ada tekad, ada rasa syukur dalam hidup kita. Jikalau kita mengambil keputusan dengan benar, kita mengambil keputusan bahwa saya mau melakukan ini hanya untuk Tuhan. Demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.